Halo teman-teman semua, semoga semuanya dalam kondisi baik. Selamat datang di A Cup of Wisdom, seri video dari JPCC Marketplace yang bertujuan untuk memberikan tips dan solusi praktis dalam mengelola perusahaan, terutama dalam masa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Freddy Dermawan, Financial Consultant untuk Small and Medium Size Business. Pada sesi ini, saya akan coba memberikan tips dalam mengelola keuangan perusahaan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dalam masa seperti sekarang ini, banyak sekali SMI atau UKM yang terkena dampak terhadap operasional perusahaannya. Penjualan menurun drastis, sedangkan biaya bulanan masih besar. Uang di bank hanya tersisa untuk bertahan 3 bulan ke depan, atau bahkan ada yang 1 bulan ke depan. Apa sih yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti sekarang ini? Pertama-tama, saya mau coba untuk ambil angle dari keuangan, bagaimana kita menavigasi keuangan perusahaan kita dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Izinkan saya untuk berbagi sebuah metrik untuk mengukur berapa waktu yang dibutuhkan sebuah perusahaan untuk mengkonversi investasi atau biasanya pembelian barang dagang kita menjadi uang tunai atau cash yang biasa disebut sebagai cash conversion cycle atau siklus konversi kas. Berikut saya share gambar sederhana tentang cash conversion cycle. Cash conversion cycle meliputi ada 4 hal utama yang dilakukan sehari-hari dalam kita melakukan usaha kita. Pertama-tama adalah pembelian barang dagang. Yang biasanya kita beli barang, kita nggak langsung bayar kepada supplier kita. Dan kemudian itu akan menjadi hutang. Yang kemudian tentunya hutang kita itu harus kita bayar kepada supplier kita. Kemudian jelas apa yang kita beli, kita mau jual. Yang kemudian menjadi penjualan barang dagang kita, yang juga sama, biasanya nggak langsung dibayar sama customer kita, yang akan menjadi piutang. Kemudian baru terakhir ada penerimaan pembayaran atas piutang dari customer kita. Mudah, cukup mudah boleh saya bilang untuk membuat perusahaan kita untung. Cukup pastikan nilai jual lebih tinggi daripada nilai beli, kita sudah pasti untung. Yang lebih sulit adalah mengukur berapa lama proses transaksi kita bisa menjadi cash untuk perusahaan kita. Kalau jualan, tapi nggak pernah dibayar, kan repot. Nggak bisa bayar gaji pegawai, nggak bisa bayar sewa kantor, nggak bisa beli barang lagi, nggak bisa bayar supplier. Untuk itu ada 3 matriks yang akan kita pelajari lebih jauh dalam cash conversion cycle ini. Yang pertama-tama adalah AP days atau aging payable days. Yang itu adalah berapa hari dari kita beli barang sama supplier kita sampai kemudian kita harus bayar kepada supplier kita. Biasanya disebut tempo. Tempo pembayaran. Kita ambil contoh langsung pakai angka, misalkan 25 hari. Jadi hari ini kita beli, 25 hari lagi, kita udah harus bayar sama supplier kita. Kemudian, metrik kedua, ada yang disebut inventory days. Inventory days, yaitu dari hari pertama kita beli barang, sampai kemudian kita jual kepada supplier kita, berapa lama sih barang ini kita simpan di dalam gudang kita? Saya ambil contoh, misalkan 45 hari. Lalu, yang terakhir adalah AR days. Aging receivable days. Berapa hari dari kita jual barang sampai kita terima pembayaran dari customer kita. Saya ambil contoh lagi, misalkan 30 hari. Nah, kalau untuk perusahaan dagang, jelas ada beli barang, kemudian jual.
Kalau perusahaan jasa, ya nggak beli barang, cuma jual aja, jual jasa. Oke, sebelum itu saya kasih dulu formula untuk cash conversion cycle, yaitu adalah inventory days ditambah dengan AR days dikurangi dengan AP days. Jadi 45 ditambah 30 dikurangin 25 yang adalah 50 hari. Contoh, jika kita beli barang nilainya 1 juta rupiah. Kemudian kita jual barang tersebut dengan nilai 2 juta rupiah. Sudah jelas kita dapat gross profit margin yang sangat besar. We get a 50%. Gitu. Tapi masalahnya, dengan cash conversion cycle 50 hari, hari ini kita jual, kita keluarkan 1 juta rupiah atas pembelian barang tersebut, 2 juta rupiahnya kita baru terima 50 hari lagi. Untungnya besar, tapi uangnya lama terimanya. Nggak keburu ntar bayar gaji karyawan. Nah, cash conversion cycle yang sehat dalam masa krisis seperti sekarang ini adalah yang mendekati 0. Jadi, strategi yang bisa kita lakukan adalah pertama-tama membayar supplier lebih lama, sehingga AP days-nya meningkat. Kemudian, strategi yang lain, menerima pembayaran dari customer lebih cepat, sehingga waktunya berkurang. Juga jangan menumpuk persediaan terlalu banyak atau terlalu lama di gudang kita, supaya bisa lebih cepat terjual. Di sini kita bisa menggunakan strategi just-in-time inventory system. Just in time. Yang artinya adalah kita membeli atau memproduksi sesuai atau mendekati demand dari customer. Jadi ada demand, baru beli. Kalau nggak krisis, kita beli banyak nih, supaya dapat diskon dari supplier. Jadi profitnya bisa lebih gede. Tapi kondisi seperti sekarang, susahnya, udah beli, diskonnya gede, tapi belum tentu ada yang beli. Atau bahkan, ada yang beli, tapi nggak bisa dibayar. Kan repot. So, this is very important. Penting untuk kita bisa mengerti salah satu matriks ini, yaitu cash conversion cycle. Saya kasih contoh. Jika misalkan AP days kita dinaikkan, tadinya 25 hari, kita ganti jadi 30 hari. Kemudian, inventory days, tadinya 45 hari, karena kita mencoba berjualan, membeli barang sesuai dengan demand dari customer, anggap kita bisa keep inventory kita hanya 15 hari di gudang. AR days, dari 30 hari, kita turunkan jadi 20 hari. Di sini, cash conversion cycle-nya akan berubah menjadi 5 hari. Yang artinya adalah 1 juta rupiah hari ini kita keluarkan untuk beli barang. 5 hari kemudian, kita sudah terima 2 juta rupiah dalam rekening kita. Jadi, strategi ini sangat penting untuk kita mengatur bagaimana atau kapan cash itu bisa masuk ke dalam rekening kita, dan kita bisa maintain our cash flow secara sehat. Seperti yang tadi saya bilang, untuk perusahaan dagang, jelas ada barangnya. Kalau perusahaan jasa nggak ada barang, gimana? Nah, cukup eliminasi inventory days. Memang ada AP days, kita harus bayar supplier jika misalkan kita menggunakan jasanya dia untuk jasa yang kita deliver. Biasanya disebut outsource. Gitu. Nah, ya udah. Cukup dengan inventory days-nya 0, kemudian ada AR days-nya dan AP days.
mengontrol cash conversion cycle kita, bisa membantu kita memprediksi berapa lama kita bisa menerima uang dalam rekening kita. Bukan ini matriks yang kemudian kita jadikan seluruh acuan, tidak. Kadang-kadang ini bisa membuat kita mengerti strategi penjualan dan pembelian kita. Juga strategi dalam kita mengatur inventory kita. Berikutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang salah satu dari laporan keuangan yang biasanya terdiri dari 3 macam. Ada income statement, balance sheet, dan cash flow statement. Untuk hari ini, saya akan coba menjelaskan lebih jauh tentang cash flow statement atau laporan arus kas. Tanpa mengabaikan pentingnya income statement atau yang biasa disebut laporan laba rugi, dan juga balance sheet atau neraca. Saya akan mencoba menjelaskan sesederhana mungkin tentang bagaimana kita bisa mengelola perusahaan kita dengan menggunakan cash flow statement dan membuat strategi berdasarkan laporan ini. Berikut adalah contoh cash flow statement sederhana yang coba saya buat. Cash flow statement terdiri dari 3 aktivitas utama yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Yang pertama-tama adalah operating activities, yaitu semua aktivitas terkait operations dari perusahaan. Jadi, this is our day-to-day operation. Bisa terdiri dari penerimaan penjualan dan penerimaan piutang kita dari customer. Yang kemudian ada lagi bagian pengeluaran kasnya adalah pembelian inventory, biaya gaji, biaya kantor, atau biasanya disebut biaya umum dan administrasi, biaya sales dan marketing, ada biaya lain-lain, dan pembayaran hutang. Kemudian ada investing activities. Biasanya ini lebih jarang terjadi dalam perusahaan. Ini dilakukan sekali-sekali, yaitu aktivitas investasi. Kita beli aset, beli mobil, beli mesin. Kalau beli mobil belum tentu direct sama operation. Tapi kalau beli mesin, ya supaya perusahaannya berjalan, mau nggak mau harus beli mesin. Tapi itu adalah adalah aktivitas investasi. Beli aset ataupun penjualan aset. Dan terakhir adalah financing activities atau aktivitas pendanaan. Terdiri dari 3 bagian, pinjaman, modal, sama dividen. Penerimaan pinjaman dan pembayaran pinjaman masuknya ke sini, financing activities. Penerimaan modal dari pemegang saham ataupun pembayaran dividen kepada pemegang saham. Di section terakhir adalah perubahan kas, saldo awal, dan saldo akhir. Di sini saya ada coba memasukkan angka yang berharap supaya angka-angka ini bisa menjadi relevan buat kita mengambil cash flow statement sebagai contoh untuk kita. Di sini saya masukkan saldo awal 50 juta rupiah. Yang artinya adalah awal bulan, tanggal 1, ada uang di bank 50 juta. Sesederhana itu. Nah, kemudian di sini saya buat ada penerimaan penjualan. Saya anggap penjualannya tunai. Penjualannya tunai, langsung masuk ke rekening kita. Ada 38 juta rupiah. Penerimaan piutang, karena tadi saya sudah menceritakan cukup banyak di bagian cash conversion cycle, piutang dan hutang saya abaikan, sehingga saya tulis 0 di sini. Demi juga untuk menyederhanakan cash flow statement ini. Tapi penerimaan penjualan dan penerimaan piutang adalah segala sesuatu tentang penerimaan kas yang terjadi dalam perusahaan kita. Kemudian,
ada bagian dari pengeluaran kas. Semua cash yang kita keluarkan dalam perusahaan. Baik itu, di sini ada pembelian inventory. Jadi ceritanya kita juga beli barangnya tunai nih. Di sini saya tulis, di sini ada 19 juta rupiah. Angkanya negatif. Kalau diperhatikan, angka dalam kurung itu artinya negatif. Biaya gaji, nih gaji karyawan kita bulan per bulan. Kemudian ada biaya kantor, biaya sales dan marketing, biaya lain-lain. Biaya lain-lain yang benar-benar biasanya tidak terkait operations, nggak tahu motor mana, biaya lain-lain. Pembayaran hutangnya saya kosongkan. Oke, saya coba lanjutkan ke bagian investing activities. Investing activities dalam kondisi seperti sekarang, saya rasa cukup wajar untuk kita mengambil keputusan untuk tidak investasi jangka panjang, misalkan beli mesin, beli mobil. Saya rasa itu tidak relevan, sehingga saya buat di sini ada 0 nilainya. Penjualan aset juga saya nolkan. Pinjaman, bisa jadi. Tapi again, untuk menyederhanakan, saya coba buat semua ini jadi 0. Saya akan coba explore lebih jauh, satu-satu dari paling atas. Penerimaan penjualan. Penjualan tunai itu adalah penting. Dalam kondisi sekarang, momen-momen seperti sekarang ini, penjualan short term sales adalah paling realistik untuk kita bisa fokuskan daripada penjualan long term. Misalkan, oh ya nih, jualannya 100 juta, untungnya bagus, tapi dibayarnya 3 bulan lagi. Again, kalau kita punya cash reserve, uang yang cukup, nggak masalah. Dalam masa seperti sekarang ini, seperti yang tadi saya bilang, ada company-company yang mungkin bertahan hidupnya tinggal 3 bulan, 2 bulan, atau 1 bulan lagi. Kalau dapat penjualan bombastis, dibayar 4 bulan lagi, ya keburu tutup. Gitu. Keburu nggak bisa bayar operation. Jadi, buat saya, sangat penting sekali untuk di kondisi seperti sekarang, fokus sama short term sales daripada long term sales yang kemudian dibayarnya nanti-nanti. Untuk perusahaan jasa paling sering nih, wah big project, projectnya panjang, 4 bulan, tapi dibayarnya nanti. Advice saya akan sangat lebih bijak jika kita ngambil project kecil-kecil, tapi jelas uangnya. Karena 100 juta ada di PNL, tapi kalau nggak dibayar, di sini nilainya 0. Kemudian kita maju, kalau ini untuk perusahaan dagang, ada pembelian inventory. Again, beli inventory dengan just-in-time inventory system akan membantu kita dalam managing our cash flow. Supaya nggak ada barang menumpuk di gudang kita yang kita harus pikirin gimana ini jualnya. Mau jual kemana lagi? Ya, kemudian suatu hari kita kepepet, yaudah deh, jual di bawah harga beli. Yang kemudian akan berdampak lebih panjang sama perusahaan kita. Biaya gaji tergantung dari kondisi perusahaan, tapi extremely jika kondisi perusahaan dalam kondisi sekarang ini sangatlah buruk. Strategi apa yang bisa dilakukan terhadap biaya gaji? Dari saya, pertahankan hanya key employee yang berperan sangat besar dalam day-to-day operations perusahaan. Jadi ceritanya, kalau orang ini nggak ada, operasinya nggak jalan nih. Jadi, pertahankan orang yang memang jadi key atau primary player kita. Tapi untuk yang secondary atau tertiary apalagi, sarannya adalah kalau bisa di-cut aja. Karena tidak menolong dan juga tidak berkontribusi banyak dalam kondisi seperti sekarang. Jika diperlukan, ya udah hire-nya freelance aja daripada kita put them di bawah payroll kita. Biaya kantor
diharapkan bisa ditekan seminim mungkin. Contoh, negosiasi biaya sewa, negosiasi biaya maintenance kantor. Kalau full WFH, work from home, putus aja jaringan internetnya, misalkan. Atau apapun itu, tapi biaya kantor ini harus ditekan sebisa mungkin sampai nilainya rendah. Hati-hati dengan program jadwal shifting employee, ganti-gantian masuklah atau apapun itu, karena kantor tidak dipakai secara maksimal, tapi bayarnya tetap seperti biasa. Ini akan menurunkan efisiensi kita dalam day-to-day operations kantor. Kemudian biaya sales dan marketing. Pastikan biaya yang kita keluarkan dalam biaya sales dan marketing ini adalah biaya yang directly secara langsung untuk akuisisi sales dalam perusahaan. Jadi kita memang spend, tapi langsung dapat sales. Karena kalau enggak, akan terlalu berlarut-larut, salesnya nggak kunjung datang. Biaya lain-lain, seperti yang tadi saya bilang, ini biaya non-operational. Udah, dinolin aja. Jangan ada. Kan nggak penting juga. Saya turun, beli aset, apalagi. Boro-boro mau beli aset. Bayar gaji aja susah. Jual aset. Tadi saya sempat bilang ada 2 macam aset. Satu, aset yang berhubungan langsung sama operation. Contoh misalkan mesin. Kalau nggak ada mesin, nggak bisa produksi barang, ya nggak bisa jalan, nggak bisa jualan. Ya itu nggak bisa dijual. Tapi kalau misalkan kita harus jual aset yang nggak related sama sekali dengan operation kita. Kalau dijual, operation tetap jalan, boleh. Tapi hati-hati dengan menjual aset dalam zaman sekarang. Karena harganya jelas turun. Belum tentu orang mau beli dengan harga normal. Gitu. Jika terpaksa, oke. Pinjaman. Kecuali kita bisa manage dan memproyeksikan pengembalian dan pembayaran bunganya dengan baik, lebih baik hindari pinjaman karena tendensinya bisa membuat kondisi menjadi lebih buruk. Untuk pinjaman, butuh wisdom masing-masing untuk mengontrol ini. Pembayaran pinjaman, sama, segala sesuatu bisa dinegosiasikan. Saya rasa ini coba dinegosiasikan dengan siapapun yang meminjamkan dana, misalkan bank atau siapapun itu. Saya rasa cukup bijak untuk kita bisa coba untuk negosiasikan terms pembayaran pinjaman kita kepada mereka. Penerimaan modal. Wah, kepepet nih, raise fund. Hati-hati juga dalam menaikkan modal perusahaan. Karena dalam kondisi seperti sekarang, valuasi perusahaan juga nggak sebagus itu, dan takutnya akan menggerus banyak capital yang kita punya. Pembayaran dividen, kalau ini sih saya nggak menyarankan sama sekali, karena ini akan mengganggu operation perusahaan, dan hanya memberikan benefit kepada shareholder saja. Dari 3 part ini, operating activities, investing activities, dan financing activities. Total dari semuanya disebut operating cash flow, investing cash flow, dan financing cash flow, yang dimana 3 itu jika ditotalkan akan menjadi perubahan kas. Di sini contohnya adalah operating cash flow minus 10 juta, investingnya kosong, 0, dan financingnya 0, maka perubahan kas kita adalah minus 10 juta. Tadinya saldo awalnya 50 juta, perubahan kas di bulan ini minus 10 juta, sehingga saldo akhir di bulan ini adalah 40 juta rupiah. Dalam kondisi seperti sekarang, yang memang pada akhirnya kita harus fokus dengan operation, saya rasa cukup bijak jika kita fokus dengan operating cash flow kita, atau yang sering disebut OCF. Sangat penting untuk kita bisa ngontrol operating cash flow. Jika paling baik kondisinya adalah nilainya positif.
Kalau positif 1 juta aja, ya saldo awal 50 juta, besok jadi 51, jadi 52, jadi 53, ya berarti company-nya ya sehat-sehat aja. Ya mungkin untungnya dikit, tapi cash-nya naik terus. Kalau nggak bisa dibuat positif, setidaknya kalau bisa minimal 0. Jadi buka bulan 50 juta, akhir bulan tetap 50. Terus seperti itu. Tapi jika nilainya negatif, seperti di contoh ini, saya coba tambahkan di bawah sini, cash runway. Ini dalam bulan. Ya artinya, jika kondisi bulan pertama ini diteruskan, 4 bulan dari sekarang, perusahaan ini saldonya akan menjadi 0. Saya berikan simulasi. Jadi dengan kondisi saldo awal 50 juta, setiap bulan berkurang 10 juta, kemudian di bulan kelima, saldo banknya habis. Karena setiap bulan bergerus 10 juta. Memang kalau dalam kenyataan, angkanya nggak secantik ini. Tapi, melakukan simulasi cash flow statement atau membuat laporan cash flow statement dalam perusahaan kita akan membantu kita untuk bisa mengetahui berapa lama lagi company kita akan bertahan jika kondisi perubahan kas-nya adalah negatif. Sekali lagi, paling ideal adalah nilainya positif atau setidak-tidaknya minimal 0. Tapi kondisi seperti sekarang saya rasa banyak yang saldo kas-nya, perubahan kas-nya dalam setiap bulan adalah negatif. Saya mau coba kasih summary sedikit tentang apa yang kita bahas hari ini. Jadi pertama-tama ada cash conversion cycle. Beli barang, bayar hutang, jual barang, terima piutang. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki cash conversion cycle kita. Di sini saya tulis di bawah, cash conversion cycle, pertahankan serendah mungkin. Dengan itu, kita bisa mempunyai arus kas yang lebih sehat. Ada 3 cara, ada 3 tips untuk ini, yaitu pertama, tunda pembayaran ke supplier, lebih lama sedikit. Jangan sampai dimarahin tapi ya. Terus, percepat pembayaran dari customer. Kemudian melakukan just-in-time inventory system. 3 hal ini, jika dilakukan dengan baik, akan mempercepat siklus konversi kas kita di dalam perusahaan kita. Kemudian, seperti yang tadi saya sudah bilang, untuk cash flow statement, untuk penjualan, ada baiknya kita fokus dengan short-term sales daripada long-term sales. Short-term sales, perusahaan penjualan jangka pendek yang bisa dengan pasti memberikan kita cash. Kemudian, inventory, gunakan yang tadi sudah disebutkan di cash conversion cycle, gunakan metode just-in-time inventory system. Untuk biaya gaji, pertahankan primary atau key employee. Yang lain-lain, kalau bisa freelance aja. Di sini ada negosiasi terms, negosiasi sebisa mungkin sama karyawan kita tentang gajinya lah, atau tentang dibayarnya nanti lah, bayarnya sebagian dulu. Tapi idenya adalah kurangi uang kas yang keluar sebisa mungkin. Jadi naikkan pendapatan, penerimaan kas, kurangi pengeluaran kas sebisa mungkin. Biaya kantor, di sini saya bilang pertahankan serendah mungkin. Karena kalau memang kantornya nggak kepake, seperti saya sekarang, kantor saya literally nggak ada yang pakai. Semua karyawan di rumah, kita work
remotely, jadi biaya kantornya hampir nggak ada. Memang kita mengalokasikan lumayan banyak, jadi pulsa internet untuk karyawan-karyawan, tapi biaya kantor jadi jauh lebih murah. Biaya sales dan marketing, spend hanya yang directly bisa acquire sales. Karena kalau enggak, marketing kita akan too much, yang akan membuat kita tergerus. Biaya lain-lain, kalau bisa pastikan zero expense. Kemudian investing activities, aktivitas investasi, kurangi atau tiadakan aktivitas investasi. Pembelian aset, stop long-term investment. Fokus sama short-term kondisi seperti sekarang. Penjualan aset, jika diperlukan jual yang tidak related dengan operasional perusahaan. Financing activities, kurangi atau tiadakan aktivitas pendanaan. Untuk penerimaan pinjaman atau modal, hindari sebisa mungkin, seperti yang tadi saya bilang, nggak mudah gitu. Kalau mau pinjam duit, pastikan bisa bayar berikut bunganya. Gitu. Butuh wisdom. Untuk modal, karena valuasi. Gitu. Kalau kita sekarang sudah ada pinjaman, negosiasikan terms-nya dengan yang meminjamkan kepada kita. Dividen, idealnya, it's a zero dividend. Gitu. Sekian dari saya hari ini. Saya berharap teman-teman bisa dapat insight dan bisa apply terhadap perusahaannya. Memang pada kenyataannya, setiap perusahaan punya model masing-masing. Setiap perusahaan punya style masing-masing. Tapi this is just the framework. Bagaimana teman-teman apply, saya harap bisa apply secara positif dan berdampak positif juga terhadap perusahaan teman-teman. Sekian untuk sesi kali ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat dalam teman-teman mengelola bisnis teman-teman. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.